Jumpa kembali teman-teman di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan pengertian firman Tuhan atau hikmat yang dari Tuhan lebih dari kekuatan manusia. Nah ini coba teman-teman bisa renungi. Pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan akan dapatkan hikmat Tuhan atau pengertian dan jalan keluar yang dari Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah. Jadi pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan itu kita akan dapat hikmat gitu. Hikmat yang dari Tuhan, di mana hikmat itu adalah pengertian dan sekaligus jalan keluar yang bisa Tuhan berikan bagi kita untuk menghadapi masalah-masalah yang di dalam kehidupan kita gitu. Itu pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu. Kedua, hikmat dari Tuhan lebih mampu menyelesaikan permasalahan daripada andalkan diri sendiri atau manusia, karena hikmat Tuhan lebih melihat dan memberi solusi dari total kehidupan baik di dunia sampai di akhirat kekal. Jadi maksudnya kekuatan manusia, kekuatan kita diri sendiri, kekuatan diri sendiri atau manusia itu hanya kan ada batasnya, bahwa ukurannya kan yang ada di sini gitu, yang kita hadapi saat ini. Tapi kalau dari kacamata, dari sudut pandang Tuhan itu, dari helikopter view ya, dari pandangan helikopter Tuhan kan lebih luas lagi gitu. Tuhan itu tidak melihat kita cuma dari sisi dunia ini, tapi Tuhan melihat dari semua sampai ke alam akhirat gitu. Jadi dia pasti, hikmat Tuhan pasti lebih bagus daripada kekuatan kita saja gitu. Sepertinya seperti itu. Tapi bagi orang awam mungkin kan belum bisa mengenal gitu, belum ngerti bahwa ada hal seperti ini. Hikmat Tuhan lebih kuat dari keperkasaan manusia, tetapi hikmat Tuhan jika hanya dimiliki orang miskin akan merugikan, karena akan dihina dan perkataannya tidak akan didengarkan orang banyak. Jadi maksudnya bisa nggak orang miskin, di firman dijelaskan itu bahwa bisa nggak orang miskin tapi mempunyai hikmat? Ternyata ada. Di firman katakan seperti itu. Tapi firman juga mengatakan orang miskin yang punya hikmat itu nggak kurang gitu, masih ada kurang. Mungkin bisa menang gitu, bisa punya kekuatan dibanding dengan orang awam pada umumnya. Tapi firman katakan apabila orang berhikmat tapi miskin itu tidak bisa kerja maksimal, karena belum apa-apa bisa timbul hinaan gitu, dan perkataannya saran-saran, masukan-masukan dari si orang miskin yang berhikmat ini kayaknya tidak akan didengarkan orang banyak gitu. Jadi firman menyatakan di sini ya bukan tidak ada orang miskin berhikmat, ada gitu. Tapi firman juga katakan kalau orang berhikmat miskin, udah miskin berhikmat tapi tidak bisa berbuat maksimal karena akan dapat hinaan dan saran-sarannya tidak akan terlalu didengar orang banyak gitu. Ya intinya mungkin firman maksud ya berhikmat ya sekalian lah gitu, minta untuk bisa diberi kekayaan lebih gitu, sehingga tidak dalam kategori miskin. Ada jadi cerita seperti kita tidak cukup hanya miliki hikmat saja. Ada tokoh di kitab suci ya, mungkin kalau di kitab Nasraninya, di kitab Nasrani orang nyebutnya Raja Salomo gitu. Tapi kalau di kitab Muslim kalau nggak salah nyebutnya Raja Sulaiman gitu. Ini kalau dilihat dari sisinya sama gitu, sama aja. Salomo dengan Sulaiman ini sama aja, Raja Salomo, Raja Sulaiman ini sama aja. Ya, sebenarnya Raja Salomo atau Raja Sulaiman ini, dia itu memohon kepada Tuhan bukan untuk diberi kekayaan loh, bukan masalah tahta gitu. Yang dia minta itu adalah hikmat pengertian yang dari Tuhan. Nah waktu itu si raja berkehendak bagaimana caranya dia bisa bijak gitu, bisa wise ke semua rakyatnya gitu. Karena kan orangnya banyak sekali. Nah waktu si raja ini meminta prioritas untuk hikmat, loh
Tuhannya malah tambahkan harta dan tahta gitu. Karena Tuhan anggap nggak, kalau orang sudah mempunyai hikmat kaya, tidak mungkin akan semena-mena gitu. Karena dia udah mengenal dan mengerti akan perintah peraturan Tuhan, dan dia juga akan mengerti apa rancangan dan kehendak Tuhan itu. Jadi Tuhan nggak was-was gitu, gujurkan, limpahi, mungkin juga memberikan tsunami apa, jadi kekayaan mungkin yang berlimpah. Tuhan nggak khawatir itu. Nah, ini terjadi di Raja Salomo atau Raja Sulaiman ini terjadi. Jadi selain si raja minta hikmat, malah sama Tuhan digujurin urusan seperti itu gitu. Nah, sehingga dia, si raja ini, memiliki peluang lebih menjadi kaya dan bertahta gitu. Jadi kalau orang yang berhikmat itu ya seharusnya punya peluang lebih gitu untuk menjadi kaya dan bertahta gitu. Jadi Tuhan lengkapin semua. Jadi kuncinya sebenarnya kalau kita memang punya hikmat gitu, punya hikmat pengertian yang dari Tuhan, yang isinya nggak jauh-jauh dari tentang pengenalan, pengertian, kehendak gitu. Tapi versi Tuhan loh, dari sisi Tuhan gitu. Jadi pikiran, perasaan, kehendak yang dari Tuhan itu, dan rancangan serta kehendak Tuhan, sepertinya kekayaan itu otomatis gitu, otomatis akan datang sendiri. Nah, ini yang harusnya kita coba terus gali terus, bagaimana minta hikmat dari Tuhan, priority minta hikmat dari Tuhan untuk hidup lebih benar gitu. Nah, otomatis Tuhan juga akan tambahkan juga kebutuhan untuk ininya, karena dari sudut pandang Tuhan ya sangat sangat tidak mengkhawatirkan apabila seseorang yang sudah berhikmat, yang tinggi hikmatnya itu diberi kekayaan. Makanya di firman ditulis kalau sampai berhikmat ya mungkin digandengnya sama firmannya kan urusan berhikmat tapi miskin, ya tidak akan mendapatkan hinaan dan dengan orang banyak. Ya mungkin kurang lebihnya kan bagaimana sih caranya kita berhikmat, ya otomatis seperti Raja Salomo dan Sulaiman tadi gitu, ya otomatis menjadi kaya raya, meski dalam kondisi kekayaan tersebut digunakan untuk kepentingan Tuhan kembali gitu. Dan cuman ya kalau cerita tokoh Raja Salomo ini kan ujung-ujungnya juga tetap aja gitu ya, setelah harta berlimpah segala macam, akhirnya juga terkendala masalah-masalah kehidupan dia, ya mungkin karena balik lagi semua harta tahta. Nah, akhirnya kan nafsu dunia kan, nafsunya keluar gitu secara nggak sadar. Nah, tidak bisa kontrol nafsu, keinginan nafsu duniawi, akhirnya ya jadi kurang bagus juga akhir ceritanya gitu. Hikmat Tuhan dari kenal dan mengerti serta melakukan firman akan dapatkan keselamatan akhirat dan kesuksesan dunia juga gitu. Jadi kalau memang hikmat Tuhan itu benar-benar kita peroleh, itu kita akan dapatkan dua hal itu, keselamatan di akhirat nanti di alam kekal, di dalam surga itu kita dapatkan, tapi kesuksesan di dunia saat ini juga bisa kita dapatkan. Nah, selama hikmat Tuhan itu jangan tanggung itu total, dan kita berani praktekkan total dalam hidup kita, ya mudah-mudahan ya kita tidak terganjal hidup kita oleh kegagalan karena harta. Ya bisa juga mungkin kita gagal karena tahta, bisa juga kita gagal karena nafsu. Nah, kalau laki-laki zaman dulu mungkin zaman raja-raja itu ya harta tahta wanita, kalau cerita orang dunia kan ngomongnya gitu. Tapi kalau perempuan nanti gimana, kan nggak mungkin wanita gitu. Jadi mungkin kalau bahasa lebih umumnya ya harta tahta dan nafsu duniawi gitu. Nafsu duniawi mungkin kalau laki nyebutnya orang dunia wanita, nafsu duniawinya. Kalau wanita jangan-jangan dompet, nanti perhiasan atau apa, ya bisa aja gitu. Ya intinya pengen wanita, pengen dompet, pengen harta ini itu.
apa pengen yaitu istilahnya kesenangan nafsu duniawi kan. Nah ini yang rasanya kalau hikmat kita benar-benar sudah kuat gitu ya, kita mudah-mudahan tidak uh, uh, jatuh gagal hidup tidak sesuai apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki oleh karena harta tahta dan nafsu dunia tadi gitu. Ya mudah-mudahan sharing pagi ini bisa ditangkap teman-teman. Jadi pengertian firman Tuhan atau hikmat yang dari Tuhan gitu, itu intinya lebih besar dari kekuatan, lebih perkasa dari kekuatan manusia sendiri gitu. Nah ini yang kita mesti gali, bagaimana kita hidup seperti cerita Raja Salomo, minta hikmat dari Tuhan, dan Tuhan otomatis berkati juga harta dan tahtanya. Cuman sayang urusan yang nafsu dunia ini kan yang mesti harusnya Raja Salomo lebih kuat ya untuk atas ini, tapi itu gangguan ya, mungkin kita juga sama. Hati-hati gitu, apabila Tuhan udah memberi kelimpahan kepada kita, ya jangan sampai kita jatuh oleh karena harta, tahta, dan nafsu dunia tadi. Oke, mungkin pagi ini begini dulu teman-teman. Kalau ada guna, tolong sebarkan ke teman-teman lain supaya bisa lebih banyak orang yang dapat pengertian akan kebenaran Tuhan. Oke, see you, bye-bye.